Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan akuntansi biaya dengan materi metode harga pokok pesanan full costing dengan beranggotakan saya sendiri, Ika Citra Sari, dan teman-teman saya Tri Windarti, Cayawati Ningrum, Lisa Putri Aulia, dan Indah Siti Pertiwi. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Siklus perusahaan manufaktur dimulai dengan pengolahan bahan baku di bagi produksi dan berakhir dengan penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Dalam perusahaan tersebut, siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan harga pokok bahan baku yang dimaksudkan dalam proses produksi, dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang dikonsumsi untuk produksi, serta berakhir dengan disajikannya harga pokok produk jadi yang diserahkan oleh bagian produksi ke bagian gudang. Selanjutnya ke siklus pembuatan produk. Ada pembelian dan penyimpanan bahan baku, kemudian pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan kemudian penyimpanan produk jadi dalam gudang. Selanjutnya siklus akuntansi. Siklus akuntansi yaitu ada penentuan harga pokok, terbagi menjadi biaya tenaga kerja langsung, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, dan biaya overhead pabrik. Dan ada lagi pengumpulan biaya produksi, kemudian penentuan harga pokok produk jadi. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Karakteristik produksi berdasarkan pesanan. Yang pertama, proses produk terjadi secara terputus-putus. Kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesanan, sehingga pesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lain. Tiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, melainkan bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Selanjutnya, karakteristik metode harga pokok pesanan. 1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk yang sesuai dengan spesifikasi pemesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. 2. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan produksi tidak langsung. 3. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung yaitu biaya overhead pabrik. 4. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi secara pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. 5. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok produk per pesanan. 1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesanan. 2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. 3. Memantau realisasi biaya produksi. 4. Menghitung laba atau rugi tiap pesanan. 5. Menentukan harga pokok persediaan produksi, jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Lanjut. Rekening kontrol dan rekening pembantu. Rekening kontrol yaitu rekening yang dapat digunakan untuk mengawasi saldo-saldo dalam buku pembantu. Rekening kontrol terdiri dari elemen utama akuntansi seperti kas, piutang, aktiva tetap, uang, modal, dan lain-lain. Rekening pembantu artinya catatan akuntansi akhir atau book of final entry, yang berarti tidak ada catatan akuntansi lagi sesudah data akuntansi diringkas dan digolongkan rekening buku besar dan buku pembantu. Persediaan bahan baku dan kartu persediaan, yaitu terdiri dari persediaan bahan penolong, yaitu kartu persediaan, barang dalam proses kartu harga pokok, biaya overhead pabrik sesungguhnya, kartu biaya
biaya administrasi dan umum kartu biaya, biaya pemasaran kartu biaya, persediaan pokok jadi, kartu persediaan, dan terakhir persediaan bahan baku, kartu persediaan. Contoh soal menghitung harga pokok pesanan. PT Mirai Prawirajeng menerima pesanan dari PT Auto Niaga Indonesia sebanyak 800 kursi dengan nomor 001. Proses produksi melalui 2 departemen, yaitu Departemen Pembentukan atau 1 dan Departemen Penyelesaian 2. Pesanan ini diterima pada tanggal 5 Januari 2019 dan akan diselesaikan 31 Januari 2019. Berikut informasi terkait pesanan 001. Yang pertama, transaksi pembelian yang terjadi selama bulan Januari. Pembelian bahan baku tanggal 3 Januari 2019, 200 meter kubik kayu, Rp500. Yang kedua, pembelian pada tanggal 4 Januari 2019, 300 meter kubik kayu, Rp650. Pembelian tanggal 7 Januari 2019, 700 meter kubik kayu, Rp550. Pembelian tanggal 10 Januari 2019, 750 meter kubik kayu, Rp600. Yang kedua, kebutuhan bahan baku oleh bagian gudang untuk Departemen 1, totalnya 1.200 meter kubik kayu. Yang ketiga, keterangan. Jumlah jam kerja langsung Departemen 1 1.500 jam dan Departemen 2 2.000 jam. Upah langsung per jam Departemen 1 Rp3.000, Departemen 2 Rp1.500. Jam mesin yang digunakan 450 jam. Yang keempat, BOP per tahun yang direncanakan untuk Departemen 1 sebesar Rp7.500.000 dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 200.000 jam mesin. 20.000 jam mesin, sedangkan untuk di Departemen 2 sebesar 11 juta dengan kapasitas yang direncanakan 30.000 jam tenaga kerja langsung. Yang kelima, perusahaan menggunakan penilaian bahan baku menggunakan metode FIFO atau first in first out. Pihak PT Auto Niaga Indonesia menyetujui pembayaran pesanan tersebut sejumlah total biaya produksi ditambah gross profit sebesar 45% dari total biaya produksi. Diminta untuk 1. Hitunglah besarnya biaya bahan baku yang digunakan. Kedua, tentukan tarif BOP per departemen. Yang ketiga, buatlah kartu harga pokok pesanan nomor 001 tersebut. Yang keempat, hitunglah total harga pokok produksi. Kelima, hitunglah harga jual per unit. Yang keenam, buatlah susunan jurnal transaksinya. Penyelesaian. Nomor 1, penggunaan bahan baku yang dibutuhkan sebanyak 1.200 meter kubik kayu dengan perincian sebagai berikut. Persediaan 3 Januari 200 unit, harga 500, jumlah 100.000. Persediaan 4 Januari 300 unit, harga 650, jumlah 195.000. Persediaan 7 Januari 700 unit, harga 550, jumlah 385.000. Penggunaan bahan baku 1.200 unit, jumlahnya 680.000. Nomor 2, tarif BOP Departemen 1 yaitu Rp7.500.000 dibagi 20.000 menghasilkan Rp375 per jam mesin. Tarif BOP Departemen 2 yaitu Rp11 juta dibagi 30.000 sama dengan Rp367 per jam TK. Nomor 3, kartu harga pokok pesanan PT Mirai Prawirajeng. Kartu harga pokok nomor pesanan 3, jenis produksi kursi kayu, tanggal pesanan 5 Januari 2019, jumlah unit 800, tanggal selesai 31 Januari 2019, harga jual 16.200 per unit. Biaya bahan baku, jumlah BBB Departemen 1 yaitu 680.000, jumlahnya 680.000. Biaya tenaga kerja langsung jumlah BTK Departemen 1 3.000 dikali 1.500 yaitu 4.500.000. Jumlah BTK Departemen 2 2.000 kali 1.500 yaitu 3 juta, jumlahnya 7.500.000.
Biaya overhead pabrik jumlah BOP Departemen 1 375 kali 450 yaitu 168.750. Jumlah BOP Departemen 2 367 kali 1.500 yaitu 550.500, jumlahnya 719.250. Biaya produksi Departemen 1 5.348.750. Biaya produksi Departemen 2 3.550.500, jumlahnya 8.899.250. Nomor 4, jumlah biaya produksi untuk pesanan 1 sama dengan 8.899.250 rupiah. Nomor 5, harga jual per pesanan 145% kali 8.889.250 dibagi 800 unit sama dengan 12.889.412,5 dibagi 800 unit, yaitu 16.111,77 per unit sama dengan 16.200 rupiah per unit. Nomor 6, cara membuat jurnal atau pencatatan. Poin A, mencatat atau penjurnalan pemakaian bahan baku. BDP, BBB Departemen 1, Rp680.000, persediaan bahan baku Rp680.000. Poin B, mencatat atau penjurnalan pembebanan BTK. BDP, BTK Departemen 1, Rp4.500.000, BDP, BTK Departemen 2, Rp3.000.000, gaji dan upah Rp7.500.000. Poin C, mencatat atau penjurnalan pembebanan BOP, BDP, Men BOP Departemen 1, Rp168.750, BDP, BOP Departemen 2, Rp550.500, BOP dibebankan Rp719.250. Poin D, mencatat atau penjurnalan persediaan produk jadi. Persediaan produk jadi Rp8.889.250, BDP, BBB Rp680.000, BDP, BTK Rp7.500.000, BDP, BOP Rp719.250. Poin E, mencatat atau penjurnalan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan Rp8.889.250. Persediaan produk jadi Rp8.889.250. Selanjutnya akan dimulai dari tanya jawab. Yang pertama ada pertanyaan dari manfaat informasi harga pokok produksi perpesanan, salah satunya adalah memantau realisasi biaya produksi. Bagaimana cara memantau realisasi biaya produksi tersebut? Dan apakah setiap minggu atau bulannya? Dan siapa yang bertugas memantaunya? Untuk metode jawabannya, untuk metode harga pokok pesanan, pemantauan realisasi biayanya setelah pesanan tersebut selesai. Cara pemantaunya dengan membandingkan taksiran atau anggaran biaya di awal pesanan dengan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut, dan yang bertugas memantau biaya yaitu biaya akuntan yang melakukan, yaitu akuntan yang melakukan pencatatan biaya dan manajer produksi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua,
Apakah metode harga pokok pesanan sangat berkaitan dengan karakteristik kegiatan produksi perusahaan? Jawabannya, iya, sangat berkaitan. Dan pengumpulan biaya produksi dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan produksi perusahaan. Selanjutnya, Tanggung jawab yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan fungsi biaya produksi langsung dan biaya produksi langsung. Jawabannya yaitu metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi departemen produksi pekerjaan. Jika dalam siklus akuntansi biaya tidak terdapat penentuan harga, apa yang akan terjadi di dalam suatu perusahaan tersebut? Jawabannya, penetapan suatu harga adalah untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta mengembangkan produksi produk, serta meluaskan target pemasaran. Penetapan harga suatu produk atau jasa tergantung dari tujuan perusahaan atau penjual yang memasarkan produk tersebut. Apabila suatu perusahaan tidak mempunyai penetapan suatu harga terhadap suatu produk, maka tidak akan mencapai tujuan dari penjualan suatu produk itu sendiri atau memperoleh laba. Pertanyaan nomor 5. Mengapa transaksi terjadi biaya yang dicatat dalam buku besar yang bersumber dari jurnal? Jawabannya, karena transaksi terjadinya biaya yang dicatat dalam buku besar yang bersumber dari jurnal harus melaksanakan identifikasi transaksi yang terjadi dan harus ditunjuk nama rekening yang harus didebit dan dikredit dalam buku besar. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dan salah-salah sikap dari presentasi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.